Hai sobat, apakah Anda salah satu guru yang coba mendaftar P3K 2021 ini di SSCASN, kemudian muncul notifikasi bahwa Anda itu nggak terdata di Dapodik, atau bahkan Anda adalah salah satu guru yang sudah mengajar puluhan tahun di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenak, terus nggak bisa sama sekali daftar PPK Guru 2021 ini. Jika begitu, Anda sudah benar mampir di channel ini, karena kami akan coba membahas atau memberikan sebuah solusi gimana sih caranya agar bisa terdaftar atau mendaftar di SSCASN khususnya P3K 2021, baik di Kementerian Agama maupun di dinas seperti yang sudah ada. Assalamualaikum sobat. Di kesempatan kali ini kami akan coba memberikan sebuah gambaran terkait solusi mengatasi tidak dapat daftar P3K 2021 baik untuk Kementerian Agama atau di bawah naungan Kemenak ataupun yang sudah ngajar di dinas ataupun juga yang belum pernah mengajar ya. Simak terus videonya hingga akhir ya, biar tidak gagal paham. Serta alangkah baiknya kalau sobat sekalian itu bisa bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe serta diaktifin pula loncengnya. Nah sobat, jika sobat melihat laman atau situs resmi PPPK Guru Kemendikbudristek, silakan cari saja di Google nanti ya. Terus di bagian alur pendaftaran tuh muncul gambar kayak gini. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang bisa mendaftar SSCASN khususnya di bagian P3K 2021 ini ada 4 kategori sobat. Guru honorer sekolah negeri itu adalah kategori 1 yang paling diprioritaskan. Kemudian guru honorer THK 2 ini juga diprioritaskan. Terus ada poin 3, guru honorer sekolah swasta, terus lulusan PPG. Sebenarnya ada lagi guru Kemenak ya, tapi yang masuk honorer K2 yang di sini. Jadi keempat kategori inilah yang bisa masuk atau kedaftar di P3K 2021 ini. Ketika kita amati baik-baik di sini sobat, ada hal yang mengganjal, yakni guru honorer sekolah ibaratnya di bawah naungan Kementerian Agama yang bukan honorer THK 2. Dia hari ini tidak bisa masuk gitu ya. Nanti jika kita melihat alur semua dari sini, bahkan yang di bawah naungan aja Kemendikbudristek aja itu hanya golongan 1 sama 2, yaitu guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan atau sekolah yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar di Dapodik. Itu kategori 1 ya. Sama tenaga honorer XK2 katanya. Itu yang bisa milih formasi dan diprioritaskan untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada. Bahkan yang ketiga sama keempat pun nanti ditaruh ke belakangan sobat. Jika kita melihat baik-baik alur ini, kemungkinan besar untuk Kementerian Agama atau guru Kemenak nanti itu dia akan masuk di sini, tes kedua ini. Tapi harus ibaratnya kalau 1-2-nya di bawah Kemendikbudristek kan dia harus kedaftar dulu, baru nanti milih formasi sama-sama 1 dan 2. Tapi kemungkinan besar seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk guru yang di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenak nanti itu bisa daftar di bagian sini. Namun harus ibaratnya seperti yang ada di Dapodik itu ya, kalian harus kedaftar juga di istilahnya simpatika. Jadi pastikan kedaftar di simpatika. Nah sobat,
Ketika kita lihat di bagian pengumuman sini, ada pengumuman penting ya, yang ini ya, data yang digunakan pada pendaftaran, mana tadi itu? Saya screenshot dulu. Nah, data yang digunakan pada pendaftaran SSCASN P3K Guru adalah data periode Desember 2020. Pemutakhiran data yang dilakukan setelah periode tersebut tidak dijamin terekam pada seleksi pendaftaran guru ASN P3K di aplikasi SSCASN. Jadi sobat sekalian, bagi kalian yang masih belum kedata di ibaratnya Dapodik, itu sebenarnya batas akhirnya itu Desember 2020. Tapi solusi yang ingin saya tawarkan kepada sobat sekalian, ini nggak tahu berhasil atau enggaknya ya sobat, tapi patut dicoba. Ada beberapa teman kami yang telah mengkonfirmasi, dia itu baru masuk di data Dapodik itu sekitar bulan 4 atau bulan April 2021 kemarin. Tapi bisa daftar seleksi CASN ini ya, khususnya ASN P3K ini. Dengan adanya info tersebut, jadi sobat sekalian yang ibaratnya nggak bisa daftar, ataupun sobat dari Kementerian Agama atau di bawah naungan Kemenag ya, silakan ibaratnya gabung ke sekolah yang punya atau yang ibaratnya datanya itu lewat Dapodik, atau seperti sekolah SMA, SMK, atau SMP, seperti itu sobat. Bahkan bisa juga di SD ya, yang penting pendataannya itu lewat Dapodik. Sekarang kan sudah nggak Desember lagi gitu, udah lewat. Coba aja sobat, siapa tahu masih bisa, dan seandainya pun nggak bisa, data sobat nanti akan dipakai untuk P3K periode berikutnya. Karena seperti yang kita udah tahu di informasi yang beredar, bahwa itu nanti P3K ini belum full ibaratnya tercover, masih banyak yang kosong. Jadi sobat sekalian harusnya bisa ya sobat ya. Jadi seperti itu sobat sekalian. Silakan daftar di sini. Ibaratnya masukkan datanya kalian di Dapodik atau honor di sekolah-sekolah tertentu, supaya nanti sobat sekalian bisa daftar. Seandainya nggak bisa daftar sekarang, tapi bisa daftar di periode berikutnya. Dan berikutnya, seandainya sobat sekalian ibaratnya mau ngajar di sekolah ini, jadi yang sobat di bawah Kementerian Agama atau Kemenag, datanya nggak usah dihapus di Simpatika, biarkan saja gitu ya. Seandainya nanti pendaftaran di ibaratnya Kementerian Agama atau Depak sudah dibuka, sobat sekalian bisa menggunakan data dari ibaratnya Simpatika untuk mendaftar juga. Jadi bisa untung dua-duanya. Itu solusi yang ingin saya berikan. Jadi silakan mulai sekarang daftarkan diri kalian semuanya untuk gabung di Dapodiknya sekolah. Tapi saran saya sekolah negeri ya sobat, biar lebih ibaratnya diprioritaskan. Karena mengingat pengalaman baru-baru ini, sekolah yang bisa masuk di SSCASN dan memilih formasi itu baru sekolah negeri dan tenaga honorer K2. Oke sobat, jadi seperti itu ya. Silakan sobat lakuin saran dari saya, dan mudah-mudahan sobat bisa ke data dan masuk ASN di tahun 2021 maupun tahun berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.